Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bi talabil ulum an-nafi'ah. Allahumma ya Rabb adim salawatika wa salamaka ala 'abdika wa rasulika حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا وقلوبنا سيدنا محمد قدوة حسنة في سائر الطاعة وأنواع العبادة وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين هم الأئمة في سائر الخصال الكريمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. حضرة المحترمين, tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus kepada beliau Al-Fadilah Al-Ustaz Al-Haj Abah Ainul Rafiq beserta seluruh jajaran takmir Masjid Babus Salam dan segenap para jamaah sekalian yang senantiasa mudah-mudahan Allah berikan kepada kita tambahan rezeki yang hissi, rezeki duniawi, terkhusus rezeki maknawi, yaitu rezeki ukhrawi, dan semoga dengan rezeki tersebut Allah memberikan kita kemudahan untuk bersyukur kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan hikmah dari kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari alaihi rahmatullah, perlu kita ketahui bahwa majelis taklim, menghadiri majelis ilmu ini di antara teori untuk mendapatkan suatu rezeki. Seseorang ingin mendapatkan kelancaran rezeki, keberkahan rezeki, baik itu rezeki duniawi berupa makanan, minuman, tempat, pakaian, uang. Lebih-lebih rezeki yang bersifat maknawi yang hanya diberikan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang beriman, itu teorinya adalah menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah. Di dalam sabda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, Inna Allah Ta'ala takaffala li talibil ilmi birizqi. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala takaffala itu sudah menanggung untuk siapa? Li talibil ilmi, para pencari ilmu. Apa yang ditanggung? Birizqi, berupa rizki. Ini adalah salah satu hadis yang menerangkan kepada kita bahwa melalui mencari ilmu, melalui menghadiri majelis ilmu, Allah sendiri yang akan menanggung, bukan perusahaan kita, bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita, bukan kita punya toko, tapi langsung Allah Ta'ala sendiri yang akan memberikan suatu rezeki. Ini ayat, ini hadis ditafsiri lagi, disyarahi lagi oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang daripada kitab Maratibul Haddad. Semoga kita semuanya mendapatkan beliau, amin. Mendapatkan keberkahan daripada dzurriyyah dan keberkahan daripada ahli bait serta keberkahan daripada para pewaris Nabi dan Rasul. Amin amin ya rabbal alamin.
Beliau mengatakan ini hadis yang dimaksud adalah rezeki khusus. Kalau bisa kita artikan rezeki VIP. Apa Pak? Bukan hanya hotel Pak VIP atau kendaraan. Ada rezeki yang namanya rezeki VIP. Kok sakit? Mungkin sebab rezeki yang datang dari Allah Ta'ala itu ada yang bersifat umum, dikasih walaupun kafir, dikasih walaupun maksiat, dikasih walaupun tidak melakukan taat. Dan di dunia kalau kalian panjenengan sudah menyaksikan secara nyata orang-orang yang belum dikasih oleh Allah Ta'ala istiqamah dalam taat, istiqamah untuk dalam agama Islam, kadang-kadang dalam bidang dunia lebih dan lebih di atas orang-orang mukmin. Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin, setiap hayawan yang diciptakan oleh Allah, illa 'ala Allah, Allah Ta'ala sendiri yang siap untuk memberikan apa? Rizquha, rezekinya. Jadi setiap hayawan yang diciptakan oleh Allah, meliputi jin, meliputi manusia, meliputi hayawan yang membutuhkan makan minum, akan dicukupi oleh Allah. Ini ayat kata beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu tentang rezeki yang umum. Rezeki kalau bisa diartikan rezeki ekonomi. Apa? Ekonomi. Semua orang dapat jatah, dan rezeki ini tidak perlu harus taat, tidak perlu harus Islam, tidak perlu harus iman, karena ini rezeki sifatnya umum, dikasih oleh Allah. Ya, hadis yang tadi saya sampaikan bahwa Allah Ta'ala itu menanggung bagi para peluru ilmu tentang rezekinya, yang dimaksud adalah rezeki khusus seperti khusyuk dalam sholat. Ini tidak ada dijual di toko-toko, di perusahaan, betul. Rezeki berupa akhlak mulia. Ketika dapat nikmat, maka timbullah akhlak dari kita, kewajiban untuk syukur. Ketika datang ujian, maka timbullah akhlak kita untuk bersabar. Syukur, sabar, ini rezeki. Tapi rezeki yang berupa VIP, yang hanya didapatkan hanya melalui daripada majelis ilmu, majelis zikir, majelis khususnya sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita buka, sebelum kita buka hikmah pagi hari ini, dulu di zaman Nabi Muhammad Alaihi Salatu Wassalam, Allahumma salli ala Muhammad, ada dua saudara yang satu sibuk ngurusin dunia, yang satu sibuk ngurusin agama. Satunya kesibukannya di urusan jual beli, di pasar, di toko-toko, sibuknya tentang urusan dunia. Yang satunya menyibukkan diri untuk datang istiqamah di majelis baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma nafkah, keperluan tiap hari yang tanggung saudaranya yang kerja. Seperti dengan dari anak pondok pesantren, dengan nafkahi, dengan kirimi, seperti itu. Subhanallah, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ini rezekinya. Saudaranya tadi yang kerja di urusan dunia itu sampai ngelober, sampai ember, sampai keuangan, saking banyaknya rezeki yang datang. Akhirnya keuangan merasa tidak mampu, sebab katai para pelanggan ini datang kepada Rasul mengatakan, ya Rasulullah, aku minta izin saudaraku untuk berhenti belajar, nemenin saya ngurusin apa?
toko. Bahasa sekarang terus nak, kalau usah mondok, lewat mondokmu bantu bapak tunggal yang bareng. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La'allaka turzaqu bi, la'allaka turzaqu bi. Rezeki kamu lancar begitu deras itu sebab adikmu ini. Sebab adikmu yang dekat dengan Allah, sebab adikmu yang berusaha terus datang ke majelis taklim, sebab adikmu menggali terus menggali ilmu agamanya Allah sehingga Allah Ta'ala senang dan ridho, maka rezeki kamu yang menanggung selama ini ditambahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pulau kali panjenengan diberi oleh Allah Ta'ala rezeki, baik rezeki yang secara umum, khususnya rezeki yang secara khusus. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu kita berkah, manfaat fi dini wa dunya wa akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah hari ini dari kitab Al-Hikam, beliau Al-Imam Al-Arif Billah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari alaihi rahmatullah. Ini imam punya guru namanya Abdul Abbas Al-Mursi. Jadi gurunya beliau ini wali min auliyaillah, beliau juga wali. Masya Allah. Abdul Abbas Al-Mursi niki santrinya Imam Syafi'i. Jadi jenengan belajar, mulai belajar kitab niki karya wali, santri wali sampai sanate datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dalam kalau sangat Indonesia sampai ke Tebuyung Kiai Masyari, sangat Arab sampai kepada Habib Umar kepada abahnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana dari ahli bait, alhamdulillah Allah paring datang pulau, sangat datang para ulama, para kekasih Allah Taala di Angsal. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang sakit kepanggih kali Rasul dan kepanggih kali para aulia, para salihin. Amin ya rabbal alamin. Terus Imam Ibnu Athaillah niku santrinya Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi niku santrinya Imam Syadili. Jadi cenderung ini hikam menggunakan thariqah Syadiliyah alias makan terus, mayoran terus, mangan terus. Thariqah Qadiriyah poso. Jenengan kali kula thariqah apa? Thariqah mangan. Niki Said, niku Said saged digabung dados kae. Nggih pakai thariqah Qadiriyah, nggih pakai thariqah Syadiliyah, sedangkan sami sama-sama berjalan ke depan menggunakan jalur apapun thariqah, tujuannya satu hingga menika sampai kepada puncak keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataju. Idfin wujudaka fi ardil khumul, kuburlah dirimu. Bahasanya ngoten. Idfin wujudaka, pendamlah, kuburlah, sembunyikanlah dirimu. Di mana? Fi ardil khumul, dalam bumi keasingan. Napa? Bumi keasingan. Atas keasingan, asing. Orang itu asing, tidak dikenal. Lawan kata daripada kemasyhuran. Kalau bahasa muda namanya viral.
kuburlah dirimu dalam suatu tanah sedalam-dalam mungkin sehingga disebutkan kamu ini orang asing, orang yang tidak terpandang oleh masyarakat, orang yang aneh, orang yang nyeleneh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini dalam hikmahnya ingin menjelaskan kepada kita tentang pentingnya ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah. Napa niku ikhlas? Ibadah semata-mata karena Allah. Semisal kula contohake nanti akan dicontohkan oleh Ibnu Athaillah. Jenengan nek salat nang masjid, kalau salat nang liya niku bedane nopo? Kita nggak bahas masalah jamaah, perbedaan ini loh. Salat kita wong, kali kita wong niku bedane nopo? Nek kita cepet, nek kita ora cepet. Niku kan? Nggih. Jawab mantep nggih. Nek salat ning omah, kali kita wong cepet, salat kita wong subuh, wali ketemu Pak RT itu iki warga aku kan. Apa yang membedakan antara dua sholat, yang satu sepi, yang satu ramai? Timbulnya rasa semangat, hati-hati semangat tersebut. Kalau semangat tersebut timbulnya dari kepentingan nafsu, kepentingan duniawi, ingin diri orang, ingin dikatakan wah oleh orang, dan inilah yang dimaksud tujuan Imam Ibnu Athaillah untuk berhati-hati tentang ikhlas. Misal ada orang disebutkan sebagai tokoh masyarakat. Kalau orang biasa, orang awam nggak punya pandangan oleh masyarakat, itu sholatnya ketika di masjid beda apa beda? Beda. Nek sing awam yang biasa, dia nyantai soalnya nggak ada lirikan dari fulan dan fulan, dia bisa nyantai. Saya sholat antara saya dengan Allah, nggak akan ada yang muji. Nggak akan ada yang melirik saya, nggak akan ada yang membanggakan saya nggak punya apa-apa jabatan. Sehingga sifat semacam itu terkubur dalam bumi sedalam-dalamnya, sehingga kemungkinan besar ikhlasnya lebih gede. Beda dengan tadi, orang yang sudah masyhur di kalangan lingkungannya, orang yang sudah ditokohkan. Ayo sholat, Allahu Akbar, loh yo aku. Dia akan berusaha melirik karena dia punya potensi, punya potensi, punya nama, yang punya kemasyhuran. Nah, disinilah kita harus lebih berhati-hati ketika beribadah. Islam tidak melarang kita mengambil bagian dari kedudukan. Islam tidak melarang kita mengambil di bidang duniawi, tapi yang dilarang hati-hatilah jangan sampai hal-hal tersebut menghambat perjalanan kita untuk beribadah. Semoga Allah berikan kepada kita sifat ikhlas untuk beribadah. Amin amin ya rabbal alamin. Kelanjutan daripada ini hikmah, Al-Imam Ibnu Athaillah menyampaikan, lihat suatu tanaman dengan nanam biji jagung semisal, saged tukul kapan? Saged berkembang biak itu kapan? Orang jawab dari sini. Naik kapan? Dipendem atau diberke di atas tanah? Dipendem. Faman nabata mimma lam yudfan la yatimu nataju. Kalau ada tanaman di atas bumi gak arah hasil, alias ditotol ayam mau bebek ya ayam ditotol, hilang itu tanamannya. Nah,
Itu ibarat ibadah yang bersifat tadi niku Pak. Tanaman-tanaman yang ada di atas bumi mestinya dipendem niku tanaman. Dipendem yang rapat, jangan sampai kelihatan ayam. Supaya nggak kelihatan ayam, sehingga kalau sudah terpendem rapat, terkubur rapat, maka akan tumbuh namanya suatu tumbuhan. Begitu pula perumpamaan ibadah sesuai dengan ikhlas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha." Lanjutin apa? Mukhlisin. Allah Ta'ala perintah kepada kita untuk beribadah, bukan sekedar ibadah, tapi ibadah dituntut dalam kondisi ikhlas. Maka dari ini keterangan, mari kita berusaha sekuat tenaga untuk mencari sifat ikhlas dalam kita beraktivitas. Ikhlas ini apa? Ibadah, ngabdi, menyembah melalui amal soleh hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ingin dipuji, tidak ingin dibanggakan, tidak ada kepentingan duniawi, tidak ada kepentingan kedudukan yang semata-mata, hanya semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman dahulu kita tahu ceritanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu kata ulama sebutannya ma'ruf fis sama majhul fil ardi. Ning langit iku viral. Sinten Uwais Al-Qarni nek nang langit niku viral. Jadi banyak poster-poster yang dikibarkan di langit. Di langit semua malaikat tahu siapa Uwais Al-Qarni. Masyhur, bahasanya jadi ma'ruf, dikenal oleh sejagat raya dari kalangan malaikat. Cuma nek nang donya majhul. Mentas majhul tiyang boten dikenal. Enggak viral, enggak ada yang tahu, enggak ada yang kenal dengan Uwais Al-Qarni. Sebab nopo? Maaf, Uwais Al-Qarni enggak ada dunia. Enggak ada yang namanya kedudukan. Bahkan rumah saja beliau udah punya. Sehingga kalau nyari makanan untuk digunakan isi perut, niku nyari sisa-sisa sampah. Loh, niki tiap nyari apa Pak? Jadi bahasanya niku koyo wong edan, koyo wong gendeng, koyo wong gila. Nek basa Jawa koyo wong bento. Majhul fil ardh. Bukan larangan untuk kita tenar, bukan larangan, tergantung dengan niatnya masing-masing. Jadi nek jahat, nek badhe mangan niku mados tengene tong-tong sampah, sisa-sisa makanan. Nggih, sisa-sisa makanan. Sebab kalau makanan sudah dibuang, itu pemiliknya pasti ridho. Mau sono wong buang sampah isih ridho. Ridho. Jadi kayak makanan yang paling halal, sehalal-halal makanan itu adalah makanan yang sudah dibuang oleh orangnya. Dan air yang turun dari hujan. Beliau ambil itu makanan sisa dari sampah, lalu kemudian beliau makan. Datang seekor anjing, ingin ambil bagian daripada makanan tersebut. Kata beliau, anjing, paruan, apa? Paruan. Aneh nopo tenan niki aneh, asing tiang niki, golek sama iki mboten ngomong Pak. Tapi ma'ruf fis sama, viral di kalangan para malaikat. Siapa yang tidak kenal para malaikat? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, belum pernah ketemu dengan Uwais. Dan Uwais belum pernah bertatap
berwasiat kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, wahai Umar, wahai Ali, salamku sampaikan ke Uwais. Minta kepada dia doa, sebab doanya dikabulkan oleh Allah. Kedudukan Umar Ali ini sahabat. Selain sahabat, menantu Sayyidina Ali, mertua Sayyidina Umar. Tapi di bidang doa itu boten wonten istilah kudu sing dhuwur. Justru kadang-kadang sing boten dikenal ngeten iki biasa doa omongan mandi sebab boten leko-leko ning doa. Lanjut cerita, datang seekor anjing ingin makan. Kata beliau, kul mimma yali, akul mimma ali, makanlah kamu sesuai dengan jatah kamu, dan saya pun juga makan sesuai dengan jatah saya. Kalau aku, kata beliau, bisa selamat ketika melintas Shiratal Mustaqim, berarti aku lebih mulia daripada kamu, wahai anjing. Tapi kalau sebaliknya, aku jatuh ke neraka saat Shiratal Mustaqim aku lewati, kamu lebih mulia daripada saya. Perasaan semacam itu, Pak, yang kita berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya, sifat tawadhu, terkhusus sifat ikhlas saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dapat wasiat dari Rasulullah tentang keadaan Uwais. Datang para jamaah tiap tahun dari segala macam penjuru, datang dari negara fulan, dari negara Yaman datang. Sebab Rasulullah sudah mengatakan Uwais dari Qarn, dari Murad, dari Yaman. Belum pernah ketemu. Itulah hubungan ruh. Apa? Hubungan ruh. Nek hubungan jasad kula kalih jenengan hubungan jasad. Tapi hubungan roh tidak pandang namanya tempat. Kadang-kadang di sini rohnya sudah kemana-mana. Siapa itu? Para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang jamaah haji semuanya disuruh untuk ke lapangan. Datang Sayyidina Umar sebagai khalifah berkata, afikum qabilah minal Yaman, apakah ada di antara kalian yang datang dari Yaman? Wonten imam. Yang lain duduk, yang dari Yaman berdiri. Tadi asalnya ke wadah, kemudian menjadi sedikit. Yang dari Murad berdiri, yang lain duduk. Yang dari Murad, kabilah Murad berdiri. Selain kabilah Murad duduk. Terakhir, yang dari Qarn berdiri, selain kabilah Qarn duduk. Lebih kecil lagi bilangnya. Kata Sayyidina Umar, afikum Uwais al-Qarni, apakah di dalam golonganmu itu kelompok ono to sing jenenge Uwais al-Qarni? Terkejut, Uwais al-Qarni itu loh wong ora beres, wong ora beres, wong gak viral belas, gak masyhur belas, gak di kedudukan, gak di jabatan, gak punya nama. Ada imam kami di sana di Mina jaga kambing kami, unta-unta kami di sana. Langsung seketika Sayyidina Umar bin Ali berangkat meninggalkan jamaah haji untuk menuju ke Mina. Sampai di sana dilihat beliau sedang sholat. Wong sholat kok dikatakan boten beres ini. Orang-orang sekarang lebih fokus senang ibadah naik viral. Walaupun itu sangat penting juga, tapi kadang-kadang ketika ibadah sendirian, aduh, ogah, kalau masih belok ogah, sholatnya cepat aja, gitu. Walaupun sangat penting, kita ini rame-rame berjamaah bareng-bareng, ini sangat penting, ini sangat penting. Tapi pintu semacam ini jangan sampai kita tinggalkan. Datang Sayyidina Umar, Sayyidina Ali di dalam Mina, lihat ada unta buahnya, kemudian yang jaga sholat. Ketika beliau melihat ada gerakan, ada orang datang, dipercepat sholatnya, dan ini sunnah. Dengan kedatangan tamu
tahun. Assalamualaikum, ini kan sedang sholat. Kita tambah disuai mama. Tambah disuai suara dia si berbuat ramai. Nanti disuai ya sini. Dianjurkan dipercepat. Setelah dipercepat sholatnya, kemudian ditemui. Belum pernah ketemu siapa Umar, siapa Ali. Yaman dengan Madinah. Belum, cuma dengar. Enggak seperti sekarang Pak, ada live, ada YouTube, ada ini. Bisa dilihat di mana-mana. Dulu enggak ada. Jadi enggak tahu siapa itu Sayyidina Umar, siapa Sayyidina Ali, wujudnya enggak tahu, cuma dengar namanya. Man antuma, kata Sayyidina Umar, siapa kalian berdua? Dijawab Sayyidina Umar, Abidullah, hamba-hamba Allah. Kata Sayyidina Umar, maaf, jawabannya kurang tepat. Semuanya hamba Allah. Nami jenengan sinten? Dijawab, aku Umar bin Khattab dan ini adalah Ali bin Abi Thalib. Khalifah, kata Sayyidina Khalifah, menantu Rasulullah Ali. Nangis. Jazakallahu khair, terima kasih kau telah memimpin kaum muslimin wahai Imam Umar. Terima kasih. Ada apa kalian datang ke sana kemari? Orang hebat yang tahu dia orang hebat. Kenapa? Wong hebat yang tahu juga hebat. Wong soleh sing ngerti biasanya nggih soleh. La ya'riful wali illa wali. Lho gitu. Jangan ngertos, wah ini mas sakram program, soalnya kode-kode dudulan mas nyambung, mungkin sama-sama istighosah, faham napa niku istighosah, sama-sama sholawatan, faham napa niku sholawatan, sama. Sayyidina Umar faham betul siapa Sayyidina Uwais, Sayyidina Ali faham betul siapa Sayyidina Uwais. Tapi mereka kelompok-kelompoknya Uwais nggak tahu siapa Uwais. Kenapa nggak tahu? Selama hidup di lingkungannya nggak pernah nongol namanya. Tapi nongol di hadapan Allah dan di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Rasulullah kirim salam kepadamu. Nangis Pak. Rindunya dengan Rasul itu nggak bisa ditahan. Hidup di masa Rasul. Hidup di zaman sahabat, cuma gak kepanggil karena ibunya. Ibunya sedang sakit. Kalau Sayyidina Uwais datang ke Madinah, siapa yang merawat ibunya? Demi birrul walidain kepada orang tua khususnya ibu, dimuliakan oleh Allah dengan dimuliakan Rasulullah mengenal terlebih dahulu sebelum beliau kenalan dengan Nabi Muhammad. Dan ini kemuliaan bukan hanya untuk Uwais. Pintu semacam ini kita manfaatkan. Kita punya orang tua, kita punya bapak, kita punya ibu, kita muliakan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Nangis Sayyidina Uwais karena mendapatkan salam dari Rasulullah. Kata Sayyidina Uwais, kamu tahu saya Uwais dari mana? Rasulullah mensifati Anda, namanya, kabilahnya, tempatnya, negaranya, mendetil. Di sini pintu, namanya pintu pertemuan para wali dengan wali. Apa? Pintu pertemuan wali dengan para wali. Hanya ada guru torekot atau guru apa dapat isyarat dari atasannya, dari itu yang melalui hal semacam itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus kata Sayyidina Umar, maaf, dibawa ke tiang Allah. Ada penyakit sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Allah. Bukan mendetil lagi. Bahkan ibunya nggak tahu, keluarganya nggak tahu, Rasulullah tahu. Terus Uwais itu nggak ada penyakit, namanya pun baros. Baros itu penyakit badan. Minta supaya disembuhkan kecuali ini Pak. Nek kalau katakan sembuh kabeh gitu. Nek beliau nek kecuali sekecil dirham. Sekecil dirham
diletakkan di bawah ketiak. Jangan disembuhkan ya Allah, supaya selalu mengingat kepada kamu. Nggak ada yang tahu hal semacam ini, dirahasiakan. Lah ibunya tahu, wala keluarganya tahu, tapi Rasulullah sudah tahu. Buktinya kalau kamu gini Uwais, itu di bawah ketiak. Masih ada penyakit sisa daripada penyakit yang kau minta untuk disembuhkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut cerita, tambah kangen, tambah gandrung Sayyidina Uwais. Terakhir kata Sayyidina Umar, doakan aku. Doakan aku. Orang semacam itu loh Pak, justru orang-orang yang memiliki berbobot di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ini keterangan, mari kita berusaha melalui kitab Al-Hikmah ini, Al-Hikam ini, berusaha untuk terus menggali dan menggali sifat ikhlas, khususnya saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan ini triknya Imam Syadili alaihi rahmatullah, dikutip, bagi orang yang ingin mendapatkan sifat ikhlas. Sifat ikhlas itu sifat yang berada dalam hati. Nah, kalau ikhlas itu ibadah semata-mata karena Allah. Tidak ingin didapatkan suatu nikmat, juga tidak ingin terhindar dari suatu adab. Itu namanya ikhlas. Wah, apa Pak? Anda ibadah tujuannya apa? Ada orang itu ibadah tujuannya supaya selamat dari surga. Sah, sah. Bener mau betul? Bener. Memang dianjurkan di dalam Al-Quran, barang siapa yang mengamalkan ini dan ini, maka akan terhindar dari neraka dan akan masuk daripada surga. Ibadah dengan tujuan mengharap surga itu benar. Yang kedua, ibadah dikarenakan takut dengan neraka. Betul apa betul? Betul, karena memang ada anjuran. Dua-duanya tujuan itu betul, tapi yang lebih hebat, ibadah untuk apa? Bukan untuk masuk surga, bukan untuk takut neraka, tapi semata-mata untuk mendapatkan ridho yang membuat surga, yang membuat neraka. Sinten itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah Ta'ala sifat ikhlas. Amin. Imam Syadili beliau mengatakan, bacalah surat Al-Ikhlas. Gampang. Terus ini saya ikhlasnya gampang, pingin dulu. Imam Syadili, guru-gurunya Imam Ibn Athaillah, beliau mengatakan dalam sebagian makolahnya, jadikanlah surat Al-Ikhlas sebagai wiridan tiap hari tingkat minimal itu 300. Dibagi Pak, pagi sekian, siang sekian, sore sekian, malam sekian. 10 kali kita baca Al-Ikhlas, 1 istana di surga. 20 2 istana, 30 3 istana. Yuk hitung-hitungan. Nek 300 itu kata, jawabannya kata. Betul mau mikir kata, betul mau. Nggih. Memperbanyak surat Al-Ikhlas terus sambil diartikan qul huwallahu ahad. Kulo salat ahad untuk panjenengan, kulo ngaji ahad untuk, sambil diartikan qul huwallahu ahad. Itu insyaallah bisa menanamkan dalam diri kita apa? Sifat al-ikhlas. Sehingga sebutannya suratul ikhlas, suratul tauhid, suratul ikhlas. Ini kata beliau. Benar Pak? Tolong terus. Kalau tambahin ini walaupun belum termasuk pembahasan, maka diamalkan. Barang siapa yang ingin mendapatkan rezeki lancar, iki Ustaz digoleki. Ayo bisa goleki. Ini sudah tunggu-tunggu mana? Kata beliau, perbanyak baca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ping pira padha minimal 200. Perbanyak baca surat Al-Falaq. Insyaallah Allah Ta'ala akan datangkan rezeki yang barokah. Ping 300. Oke, mudah Pak. Sambil dengan dalam mobil, sambil dengan berjalan, apalagi kondisi laki-laki ini sangat enak membaca Quran tanpa harus dalam kondisi suci.
Surat Al-Falaq kita semuanya hafal. Barang siapa yang ingin agar terhindar dari sifat hasud, sifat dengki, malapetaka, gangguan jin, gangguan segala macam, perbanyaklah membaca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Pengen pinten dirok 300 kompak ya. 300 niku minimal, ada yang maksimalnya. Monggo 3 nambahin oleh 3000 saged, 30.000 saged. Ajrun ala qadri ta'abi kata Rasulullah. Aisyah, hasilmu yang kamu inginkan tergantung daripada upayamu. Betul. Dan yang lembur kerjanya, masa gajinya bodoh? Ya enggak dong, 2 kali lipat. Kenapa? Lembur. Begitu pula urusan taat dan ibadah. Sing sholati jamaah sekali beda dengan 2 kali, sing 2 kali beda dengan 3 kali, sing 3 kali beda dengan 5 kali, sing tahajud beda dengan yang tidak tahajud, sing duha beda sing boten duha. Begitu pula jenengan kiaskan. Kata Rasulullah, datang Siti Aisyah, ajruki ala qadri ta'aduki. Yang terakhir, ini penting khususnya zaman sekarang. Harus berhati-hati, ampun derek antara habaib, antara kiai ulama mau dibentur-benturkan ini Habib maupun bukan Habib, mudah-mudahan lisan kita selamat, amin. Urusan derek kita ini siapa gitu, beliau ini siapa, habaib, dzurriyyah Rasul, cinta lagi ulama, pewaris para Rasul. 2 kubur ini top hebat. Yang paling hebat niku habaib, dzurriyyah Nabi ini enggak ada tandingannya. Nek wali sebab kewaliannya, nek ora dadi wali wong biasa. Tiang alim sebab ilmunya, nek Allah Taala cukup ilmu ini tiang biasa. Tapi nek Habib bodoh toh Habib. Nggih. Kalau kita mau seandainya gendeng atau seandainya tetap Habib, apakah kekurangan itu bisa menghilangkan asap? Bukan sangat. Makanya Imam Ghazali mengatakan kedudukan itu dibagi menjadi 3. Ada kedudukan dari nasab. Ini nggak bisa ditandingi. Siapa itu? Para dzurriyyah, para habaib. Ini nggak bisa ditandingi. Bahkan ada sebagian orang punya datang pulau, Ustaz, kalau pada belajar tuh nyaman. Kita kapan jadi Habib? Kalau bisa jadi Habib kapan? Belajar sampai sumber langit ilmu pulau Nabi, sampai jaga kitab apal PKB sampai jadi wali kutub kok seandainya nggak mungkin jadi Habib. Sebab Habib itu adalah darah yang mengalir dari Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kedudukan nggak bisa ditandingi. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, aku bertanya sekarang, ada Habib yang gila dengan orang alim, ada Habib yang bodoh dengan ada orang biasa tapi yang alim, lebih mulia mana? Lebih mulia Habibnya daripada yang alimnya. Kok bisa? Karena kemuliaan Habib dzurriyyah itu zatnya mulia. Kalau kemuliaan orang alim, para kiai, para ustaz, niku karena keilmuannya, betul. Sebab punya ilmu mulia, sebab punya wali, dados wali mulia. Tapi Habib niki walaupun enggak punya ilmu, walaupun statusnya boten kekasih, tetap mulia. Sebab namanya pun Habib keturunan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pulau singgung, ini zaman ini mudah-mudahan pulau Palembang dijaga oleh Allah, khusus lisan kita. Kata beliau Imam Syadili, perbanyak baca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surat apa lupa? Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dibaca diperbanyak ping 300. Insyaallah lisan kita akan dijaga oleh Allah. Lisan kita akan dijaga oleh Allah. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Mu'ad, "Hei Mu'ad, ingat penduduk neraka
kebanyakan itu penyebabnya bukan karena dia nggak jamaah, maaf, bukan dia nggak ngaji, sebab lesan kecil ini. Wahal yakubun nar illa hasaidu alsinatihim, penyebab penduduk neraka di neraka itu karena olah daripada makhluk kecil ini, tubuh kecil ini ingin menikoli lesan. Kalau sudah keluar dari lesan nggak bisa Pak ditarik kembali, betul? Kalau rumah seandainya salah sistemnya, tempatnya bisa dirobohkan, nggak efek Pak. Tapi nek sudah kata-kata keluar, mau ditarik bagaimana? Yang baik alhamdulillah, yang buruk nggak bisa ditarik, ya sudah dicatat oleh para malaikat. Makanya para ulama-ulama dulu ibadahnya itu bukan aneh-aneh, bukan kata-kata. Walaupun itu perlu, sing penting satu, nomor itu menjaga sampai Rasulullah mengatakan maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Tanda orang beriman itu lisannya sae, nek boten wonten sing sae napa? Diam. Niku pilihane Allah. Kalau ada kebaikan silakan istighosah, baik sholawatan, baik ngaji, baik Quran, baik sedanten baik. Nek boten tilem napa? Turu. Diam, nggak ngomong sama sekali. Diam itu kalau diniati untuk menjaga iman sudah termasuk beribadah. Pun mohon insyaallah kesimpulannya mari kita berupaya sekuat tenaga untuk menjadikan ibadah kita berkualitas. Kualitasnya ibadah bukan karena banyaknya ibadah, bukan karena lamanya ibadah, tapi ibadah terangkat oleh Allah karena statusnya makbul, diterima oleh Allah. Dan ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala itu satu kuncinya, diiringi dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nas'aluka ya Allah ilman nafi'an, nas'aluka ya Allah rizqan wasi'an halala, nas'aluka ya Allah amalan maqbula mutaqabbala. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina wa rasulina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahil Fatihah. Moga kalian terasa diucapkan itu pilih oleh pertanyaan umum monggo promosi khusus di monggo tentang korban apa